Hai guys, welcome to Ego Playbook Video Lesson. Bersama saya Reds the Lady dan ditemani oleh coach kita, Lex the Praxis. Dalam Ego Playbook Video Lesson ini, kita akan ngebahas berbagai tips and trick yang udah tertulis di Ego Playbook. Tapi, kita akan menambahkan beberapa tips-tips yang praktikal, yang you guys bisa tiru langsung, bisa langsung dipraktekkan ke gebetan ataupun pasangan teman-teman. Video lesson ini akan melengkapi si Ego Playbook itu. Jadi memang ada beberapa hal yang sudah dibahas, tapi juga ada tambahan-tambahan tips and triknya. Juga akan ada peragaannya gitu. Karena itu yang paling penting ya, peragaannya. Karena seringkali kalau kita cuma baca caranya saja gitu kan, tapi kita nggak tahu cara ngelakuinnya, kan biasa hasilnya salah. Apapun yang nanti Res tunjukin gitu kan, saya akan jadi daminya aja, jadi korban ya, si laki-laki yang akan digelus egonya. Jadi kamu bisa langsung praktekin aja, tiru persis apa yang Res lakuin. Karena kadang di buku itu kan ada beberapa misalnya body language-nya, atau cara tatapannya, atau nada suara yang kita nggak bisa tulis di buku. Video lesson ini akan kita tunjukkan contoh-contoh tersebut. Tuh. Terus gimana Res? Cara terbaik untuk belajar di bukunya maupun di videonya? How do we learn atau how do we absorb this material the best menurut saya sih lebih baik kita pertama baca dulu, kemudian ditonton contohnya di video lesson, dan setelah ditonton harus dipraktekkan. Nah, praktekan ini sendiri mungkin nggak bisa kadang sekali praktek langsung bisa, karena ini memang langsung berhasil, karena memang ini kan perlu latihan. Saya juga bisa lulus kan juga karena sudah banyak latihan dan berkali-kali gitu. Karena kadang misalnya intensi kita adalah ke casual, tapi ternyata si pria nganggapnya kita ke arah flirting gitu. Itu mungkin ada sedikit kesalahan-kesalahan kecil kayak gitu sih. Tapi kan dengan lebih banyak latihan lagi, lama-lama kita jadi lebih fasih dan mahir. Jangan pernah ngelewatin satu video tanpa ada catatan. Itu tambahan dari saya. Oh, iya. Ya. Jadi jangan pernah nggak mencatat. Kalau di buku enak semuanya tertulis, tapi kalau misalnya di video ada poin-poin penting lewat begitu aja nggak dicatat, hilang biasanya. Yang nempel cuma kalimat terakhir yang ada di menit terakhir, biasanya begitu. Jadi saran saya tambahan adalah apapun yang dipelajarin, apapun yang Reds bilang atau yang saya tambahkan itu, kamu catat. Ya kamu catat biar nanti kamu tahu, oh lessons-nya ada banyak. Videonya ini akan ada banyak contohnya. Jadi tolong jangan sampai kamu ngelakuin nontonnya tuh sambil nonton video lain, sambil dengerin lagu, sambil ngobrol sama teman atau di mobil. Ya jangan disambi, karena ini materi sangat berharga. Saya udah kenal Reds bertahun-tahun, saya tahu apa yang dibagikan ini adalah sesuatu yang sudah diuji coba sama Reds sendiri bertahun-tahun. Saya udah lihat dia dulu bagaimana dan sekarang dia ada di mana. Itu luar biasa sekali. Jadi apa yang akan dibagikan oleh Reds ini adalah sesuatu yang saya yakin kamu pasti akan nikmatin hasil yang sama atau lebih keren lagi daripada Reds yang ada di sini. Ya. So, jangan lewatkan episode-episodenya selanjutnya. And yuk kita langsung masuk ke pelajaran pertama. Yuk. Sebelum kita masuk ke tips-tips praktikalnya, mungkin kita ketahui dulu sebenarnya ego itu apa. Ego itu sendiri kalau misalnya gue tanya sama Lex, ngomongin ego tuh apa sih yang kebayang? Kayak egois lah, kebayang ego langsung nempelnya sama kata egois. Itu yang pertama kali langsung kepikir. Mungkin rasa pengen menang sendiri, terus rasa pengen lebih hebat dari orang lain, berpusat pada diri sendiri. Iya, berpusat pada diri sendiri. Padahal sebenarnya ego dan egois itu kan dua hal yang berbeda ya, Lex. Ego itu sendiri sebenarnya adalah semua orang punya ego. Bukan hanya laki-laki saja yang punya, perempuan juga punya. Sebagai manusia yang normal, seharusnya selalu pasti ada ego ini. Ego ini sebenarnya adalah rasa keberhargaan diri. Jadi rasa kepercayaan diri dan validasi diri. Validasi maksudnya apa? Validasi maksudnya dirinya sendiri ini eksis loh di dunia ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bukan hanya pria yang punya ego, perempuan juga punya ego. Dan sebenarnya dalam sebuah hubungan itu, pria itu juga tanpa sadar sering juga kok mengelus egonya perempuan. Contohnya gini, Lex pernah nggak ditanya sama pacarnya atau siapa aja, Lex kamu lebih pilih aku dari cewek lain, kenapa? Jawabannya bisa karena kamu yang paling terbaik yang aku punya sekarang. Nah, itu kan sebenarnya jawaban yang sangat menyenangkan hati perempuan nih. Itu jawaban sebenarnya adalah elusan ego dari laki-laki untuk perempuan. Tanpa sadar gitu. Nah, supaya hubungan berjalan lebih harmonis, ego itu harus dijaga di level yang sehat. Jadi jangan sampai lupa untuk mengelus ego pasangan. Karena kalau tidak, pasangan tuh merasa dirinya tidak dihargai, tidak tervalidasi dalam hubungan tersebut. Misalnya saya tanya sama Lex,
kamu pilih aku dibandingkan cewek lain kenapa? Terus Lex jawabnya, ya nggak tahu, adanya kamu aja. Itu pasti Itu jadi cewek. nggak sehat egonya Nggak karena tidak sehat, oke. karena tidak dielus dan tidak di maintain, tidak diberikan yang terbaik gitu. Jadi perempuannya tidak merasa terapresiasi dan tervalidasi. Nah, sama laki-laki juga gitu. Untuk mengelus ego pria dan untuk membuat pria ini egonya sehat, perempuan juga harus merawat dan mengelus ego tersebut. Gitu. Ada gak laki-laki yang sudah dielus egonya tapi kemudian tetap aja tidak merasa berharga? Ada kan orang yang Oh, gitu? ada aja. Tapi tetap tugas sebagai seorang pasangan kita harus berusaha mengelus ego pasangan kita sebisanya kita, semampunya kita. Semampunya kita. Selama itu membawa benefit lebih banyak daripada buruknya. Gitu. Nah, bicara tentang apresiasi, kita lihat dulu sebenarnya pria ini sendiri itu sebenarnya memang haus apresiasi. Banget. Ya, pria itu memang selalu kompetitif banget untuk menjadi dominan di lingkungannya. Jadi kalau misalnya seorang pria ini berkumpul dengan pria-pria lainnya, dia akan berkompetisi untuk mendapatkan perhatian dari peers-nya itu, dari grupnya itu. Dia berkompetisi agar semua orang dengerin dia. Supaya dia yang jadi lebih dominan, supaya dia yang diikuti. Dia alfanya, istilahnya gitu ya, dalam sebuah grup. Masalahnya dalam sebuah grup itu kan yang bisa dominan nggak semuanya. Misalnya grupnya ada 5 orang, yang dominan paling 1 atau 2 orang. Yang 3-nya ini jadi kurang validasi atau kurang eksis istilahnya dalam grup itu. Jadi pria itu untuk mendapatkan apresiasi dan untuk mendapatkan dominance tersebut, dia itu harus berkompetisi dan harus bersusah payah di lingkungan pertemanannya. Jadi bayangkan kalau misalnya ada seorang perempuan muncul di kehidupan si laki-laki ini dan mengapresiasi keberadaan laki-laki tersebut. Jadi yang laki-laki ini yang tadinya harus bersusah payah berkompetisi dalam grup itu, tiba-tiba muncul seorang perempuan yang bisa mengapresiasi dia tanpa harus kompetisi yang besar. Tanpa effort yang sangat besar sekali, oh perempuan ini mengapresiasi dan memvalidasi keberadaannya si laki-laki ini. Jadi pria ini merasa dirinya ini signifikan loh di mata si perempuan ini, gitu, tanpa harus effort yang besar. Jadi ketika si laki-laki ini merasa seperti itu, dia akan lebih mengarahkan effortnya ke arah perempuan ini agar mendapatkan apresiasi tersebut. Maksudnya daripada dia susah-susah berkompetisi dan bereffort di teman-teman laki-lakinya itu, ya kan? Jadi si laki-laki ini jadi kepikir, udah gue usaha ke sini aja, ke si perempuan aja, karena si perempuan ini baik, mau banget untuk apresiasi. Jadi lebih affordable istilahnya gitu ya. Jadi bayangkan ketika ada seorang perempuan yang muncul dalam hidupnya si pria ini, kemudian dia memberikan apresiasi atas effort pria tanpa pria ini harus effort mati-matian besar-besaran, pria ini akan merasa perempuan ini adalah sebuah channel yang worth it untuk dia coba. Kalau di perempuan ini mungkin si pria ini mengeluarkan effortnya nggak sampai mati-matian banget, nggak sampai maksa banget. Makanya dia lebih istilahnya itu tadi affordable. Gitu. Jadi kalau di luar dia harus kompetisi banyak, berusaha banyak, dan ketika dia berhasil menang langsung di-compete lagi sama teman yang lain gitu kan. Jadi kayak dominance atau significance-nya cuman sementara gitu. Sementara kalau ke perempuan, ke gebetan atau ke pasangan, si laki-lakinya begitu melakukan sesuatu ya yang effortnya mungkin kurang lebih sama, tapi feedback dari si ceweknya ya dari perempuannya itu pasti dan besar banget. Jadi si laki-lakinya langsung berasa signifikan, gak ada tandingannya lagi. Dan itu yang ngebuat makanya laki-laki pikir kayak udah gue effortnya ke sini aja. Kalau si ceweknya murah hati, dia akan langsung mengapresiasi dan apresiasinya ini pasti gitu ya. Bobotnya mungkin besar gitu kan. Dan itu yang dicari sama laki-laki, merasa dirinya jadi jagoan gitu. In that kind of sense gitu. Jagoan dan berusaha banyak. Kemudian kita apresiasi usahanya, gitu. Jadi kita bilang terima kasih, kemudian kita akui bahwa dia sudah melakukan tugasnya dengan baik, kita akui bahwa dia sudah memberikan kita apa yang kita butuhkan, kemudian kita ucapkan terima kasih. Nah itu sebenarnya cara yang paling mudah banget untuk membuat pria merasa terapresiasi. Dan itu hanya satu dari banyak cara lain yang nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi Reds maksudnya ada peran zaman dulu dibikinnya gitu, laki-laki perempuan seolah-olah terpisah gitu kan ya. Nah, sekarang sudah tidak seperti itu. Jadi perempuan pun bisa bekerja, boleh cari duit, dan laki-laki juga boleh di rumah ngurusin anak segala macam. Tapi tadi Reds bilang
laki-laki ini karena mereka terdidik biasanya jadi provider, maka izinkan aja dia jadi provider. Biarkan dia mengambil tanggung jawab itu dan si perempuannya ngambil posisi sebagai orang yang mengapresiasi gitu loh. Jadi itu jalur paling gampang. Jadi sebenarnya daripada kita menganggap ego itu sebagai sesuatu yang terlarang dalam hubungan, lebih baik kita maintain dan kita gunakan ego itu untuk benefit hubungan tersebut atau benefit kita sendiri kalau misalnya kita masih jomblo gitu. Oke, teorinya bagus gitu. Tapi kenapa kedengarannya manipulatif, Lex? Maksudnya kayak apakah ini manipulatif? Apakah ini salah? Menggunakan ego laki-laki untuk kepentingan pribadi misalnya? Dibilang manipulatif, iya mungkin. Tapi negatif atau enggak itu nanti tergantung kita bawanya ke arah mana sebenarnya. Misalnya, saya menggunakan egonya pria ini untuk keuntungan saya aja, tapi si pria ini tidak mendapatkan apa-apa sebagai gantinya. Nah itu mungkin negatif gitu. Jadi kita hanya memeras dan hanya mengambil gitu. Dan misalnya dalam hubungan kita bisa menggunakan ego pria ini untuk kelangsungan hubungan gitu. Jadi itu sebenarnya nantinya si pria ini juga akan mendapatkan benefitnya itu sendiri gitu. Mengapa ego perlu dielus? Sebenarnya ada 3 alasan nih kenapa kita perlu mengelus ego pria. Bukan wajib, tapi kalau misalnya kamu ngedengar 3 alasan ini, mungkin kamu bisa pertimbangkan kalau yang selama ini kamu enggan untuk mengelus ego pria. Setelah dengar 3 alasan ini mungkin kamu bisa pertimbangkan untuk melakukannya. Pertama adalah karena pria tersebut berhak mendapatkannya. Kalau misalnya pria melakukan sesuatu atau memperlihatkan sesuatu yang membuat perempuan impressed, tidak ada salahnya juga kita untuk mengapresiasi pria tersebut. Cuman sayangnya Lex, kadang nih cewek suka takut atau suka parno dikira murahan atau dikira ngarep. Karena Lex kalau misalnya disangka agresif lah, disangka kayak caper lah. Gitu. Tapi sebenarnya Lex kalau misalnya dipuji sama cewek tuh pernah gak sih kayak nganggep ceweknya tuh murahan? Seumur-umur kalau cewek lagi ngasih komplimen, pujian, terus kira basa-basi, kayak nggak pernah ngelihat perempuan itu nilainya jadi lebih rendah jadi atau agresif gitu atau agresif atau jadi ilfil. Belum pernah jadi ilfil sama orang yang memuji, itu belum pernah. Sebenarnya seumur-umur gue memuji orang lain juga belum pernah sih, kayak misalnya saya puji dia, kamu baik gitu, terus dia tiba-tiba bilang, ih kamu murahan. Itu nggak pernah. Jadi cewek-cewek jangan takut untuk mengeluarkan apresiasi kalau misalnya memang pria itu berhak untuk mendapatkannya. Apalagi kalau misalnya sebenarnya kita menahan diri nih, misalnya si pria ini ternyata orangnya keren, pakaiannya bagus, terus kita menahan diri untuk memuji dia, sebenarnya kita tuh kayak menutup diri gitu dari dia. Jadi kita membatasi diri, membatasi interaksi kita pada dia, dan kita merampas hak dia untuk mendapatkan apresiasi. Tuh. Iya, laki-laki kan gitu juga, kayak tadi udah dibahas di video yang sebelumnya, kita tuh laki-laki selalu ingin mencari pengakuan, pembuktian bahwa dirinya signifikan, berharga, atau dikagumi atau gitu. Jadi ketika saya tahu saya punya keahlian ini dan itu, ya kan, and then si cewek yang saya sukai itu nggak komen, nggak ngasih masukan, saya kan jadi ngerasa kayaknya dia nggak suka deh, gitu loh. Saya malah jadi ragu untuk ngedeketin ataupun pengen ngobrol sama dia, ragu karena kayaknya menurut dia gue jelek atau gue payah. Menurut dia gue gak penting deh. Nah gitu. Jadi itu buat laki-laki juga jadi jaga jarak. Bukannya laki-lakinya gak tertarik. Mungkin sayanya udah tertarik. Tapi karena kehebatan saya itu tidak diakui atau tidak diberikan pujian, komplimen, saya jadi ngerasa kayak jelek banget ya gue ya di mata dia ya. Nah makanya jangan sampai membuat pasangan kamu merasa seperti itu. Mungkin kalau cowok biasa gak apa-apa. Tapi kan pasangan itu kan seorang yang kita perlu jaga egonya ya, supaya hubungan bisa tetap harmonis, supaya bisa berjalan dengan lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalnya pasangan atau misalnya gebetan kamu melakukan sesuatu yang kamu suka atau memperlihatkan sesuatu yang bikin kamu impress, jangan takut untuk langsung disampaikan. Tadi Res, kamu udah bilang merampas haknya. Merampas haknya itu laki-laki, maksudnya apa tuh? Maksudnya ketika si pria ini melakukan sesuatu yang bisa membuat perempuan impress, kan sebenarnya dia berhak untuk mendapatkan apresiasi. Sebenarnya dia berhak untuk diakui, berhak untuk dihargai atas usahanya. Tapi ketika si perempuan ini menahan diri untuk enggak mengapresiasi tersebut, jadi kan si pria ini tidak mendapatkan haknya. Seperti itu. Jadi
sebenarnya sih si laki-laki ini mungkin nggak ngelakuin demi dipuji, mungkin gitu ya. Si laki-laki ini mungkin ya memang dia hebat aja di bidang menyanyi misalnya, atau dia hebat melukis atau mencari uang. Tapi ketika semua orang ngelakuin gitu ke dia gitu kan ya, and then ada satu orang perempuan yang cantik and then dia tidak melakukannya, itu berasa kayak ada yang kurang gitu loh. Ada sesuatu yang hilang, yang missing. Yang tadi Reds ada bilang kurang luwes, kurang terbuka gitu. Karena banyak perempuan gitu. Saya sebagai laki-laki saya lihatnya kayaknya ada nih perempuan-perempuan yang tertarik nih yang mau ngobrol sama saya dan segala macam. Tapi kayaknya mereka terlalu banyak mikir, nggak boleh ngomong gini, ntar kalau muji kelihatannya kayaknya desperate banget, kayak mikirnya kebanyakan. Akhirnya jadi kaku, jadi diem, jadi kayak takut, jadi negatif kelihatannya. Karena menahan diri itu gitu. Dan terus bingung lagi si perempuan, ngomong apa Lex gitu kan, kayak aku kalau ngomong sama dia ngomong apa, bingung. Ya itu yang tadi Lex bilang, berikan komplimen, berikan pengakuan atas keberhasilannya atau usahanya. Itu apa ya, tips yang paling basic gitu ya. Basic courtesy lah, kita ngeliat seseorang berhasil ya kita berikan pujian. Gak ada yang salah dengan itu dong. Gitu. Jadi maksudnya itu sih soal masalah ngerampas dari hak si laki-lakinya. Alasan kedua, mengapa kita harus mengelus ego pria adalah sebenarnya karena elusan ego itu membuat pria ketagihan. Jadi bikin pria balik lagi terus ke kita. Gitu. Sebenarnya basically adalah karena sumber apresiasi di sekitar pria itu sebenarnya terbatas. Makanya balik lagi tadi kan kita udah pernah bilang di episode sebelumnya bahwa pria itu harus berkompetisi, bersusah payah untuk mendapatkan apresiasi di lingkungan teman-temannya. Jadi sumber apresiasinya itu sedikit dan terbatas. Gitu. Kalau misalnya kita sebagai perempuan bisa menjadi sumber apresiasi untuk si laki-laki ini, dia akan lebih banyak effort ke kita. Gitu. Dia akan balik lagi ke kita untuk mencari validasi yang kita berikan. Sama aja kayak misalnya ngasih permen ke anak kecil. Misalnya anak balita ya, kita kasih permen, terus dia baru mengenal rasa manis nih. Terus akhirnya dia pengen dapetin rasa manis ini lagi, dia pengen dapet permen ini lagi. Tapi mungkin dia cari kemana-mana nggak dapet. Akhirnya dia datangnya ke kamu lagi kan, karena kamulah yang memberikan dia permen. Karena orang lain tidak bisa atau tidak mau provide si permen tersebut. Gitu. Analogi permen ini sangat tepat banget yang Red ambil ya, analogi permen seperti ini. Karena permen itu kan mengandung gula biasanya ya, gitu kan kayak kita bisa kecanduan sama gula. Kalau ada yang pernah dengar istilah namanya sugar rush gitu kan, kita kayak kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang banyak gulanya, kita jadi happy, kita jadi trippy, kita jadi banyak gerak, banyak energi, berani ngelakuin hal-hal yang biasa kita nggak lakuin gitu. Jadi ini sama, ketika seorang laki-laki dikasih permen ini, bentuknya apresiasi ya, pujian kayak apresiasi kayak atau sekedar apa namanya kayak pengakuan, kamu hebat, kamu ganteng atau kamu apa. Si cowok ini jadi kebakar gitu loh. Jadi kayak full of energy, jadi pengen ngelakuin itu lagi sama si cewek ini gitu loh. Walaupun mungkin makin lama makin berat permintaannya nih. Jadi kalau misalnya kamu kayak ngerasa pengen minta ini deh sama laki-laki. Sebenarnya gampang mau minta sesuatu yang berat dan yang besar itu gampang. Kamu elus aja dulu egonya. Kamu berikan permen-permen kecil itu berkali-kali. Di satu titik, di satu saat si laki-laki itu nggak keberatan untuk berusaha banyak. Ini sekarang kita konteksnya bicara soal masalah relationship ya, ngelengkapin aja. Banyak laki-laki kan suka dianggap nggak mau berusaha dalam hubungan, gitu. Kayak perempuannya ngerasa kayak, ih laki-laki gue tuh ya kagak motivasi, ih cowok gue tuh ya nggak mau usaha, nggak ada inisiatif dan segala macam. Nah pertanyaannya adalah harusnya introspeksi dulu dong. Ketika si pria itu memberikan usaha kemarin itu, ya, apakah kamunya sudah mengapresiasi dengan baik? Karena kalau misalnya kita nggak mengapresiasi, lama-lama si prianya merasa percuma melakukan hal tersebut ya. Jadi merasa tidak dihargai, merasa tidak penting, tidak signifikan, akhirnya dia malas-malesan mulai. Dia nggak dapat permennya, ya kan? Terus dia juga ngerasa kayaknya hampa. Jadi kayak nggak ada alasan buat dia balik lagi ke kamu, berusaha lagi untuk kamu, karena nggak ada manisannya istilahnya. Dan ini juga bisa dipakai kebalikannya, Alex. Jadi kalau misalnya setiap kali si pria melakukan sesuatu yang kamu suka, lalu kamu apresiasi, dia jadi akan mengerti bahwa kamu menyukai hal tersebut. Nanti besokannya dia akan lakukan lagi untuk membuat kita senang dan supaya dia mendapat apresiasi itu lagi, gitu. Jadi dia akan ulangi lagi, gitu. Nah, kalau misalnya hal yang diulangi itu adalah kontribusi terhadap hubungan, karena kita konteksnya adalah di dalam in relationship. Kalau misalnya yang dia ulangi adalah sebuah kontribusi terhadap hubungan, ini kan nanti benefitnya akan terhadap kelangsungan hubungan itu ya, Alex.
Jadi sebenarnya elusan ego ini pada akhirnya juga sangat beneficial untuk hubungan kamu dan pasangan. Ketika kita ngasih permen ke si laki-laki ini ya, sarannya Reds gimana? Kayak si laki-lakinya kan berusaha atau melakukan sesuatu yang impress. It could be small, it could be big, ya kan? Nah, bobot permennya itu harus seimbang nggak dengan bobot usaha si laki-laki? Kalau usahanya besar, permennya besar. Usahanya kecil, bobotnya kecil. Gimana tipsnya, strateginya? Menurut saya yang lebih penting itu sebenarnya adalah konstannya. Yang penting konstan dan konsisten. Jadi kalau misalnya si prianya melakukan effort A dari awal hubungan, diapresiasi sejumlah sekian, ya kan? Nanti setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun kemudian, kalau si prianya melakukan effort A lagi, apresiasinya tetap sekian atau bertambah. Jadi jangan mengurangi apresiasinya tersebut. Biasanya seiring berjalannya hubungan, kadang-kadang kita suka merasa apa yang dilakukan pasangan untuk kita itu adalah kewajiban dari pasangan. Jadi kita lupa mengapresiasi. Misalnya di awalnya ketika PDKT dijemput, kan senang banget nih. Terus kita bilang, terima kasih ya kamu sudah jemput aku, udah nganterin aku gitu. Aku senang banget dijemput gitu. Tapi kemudian setelah lama dalam hubungan, misalnya setahun, kan dijemput terus tuh. Lama-lama si perempuannya atau kitanya merasa udah biasa gitu. Karena udah biasa kita jadi lupa mengapresiasi. Ya emang biasanya dia jemput kok, jadi gue gak perlu terima kasih lagi kayak gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya si pria mengeluarkan effort A, ketika di awal kita apresiasi sekian, ya nantinya ke depannya kita akan apresiasi segitu terus gitu. Jangan dikurangi porsinya dia. Gitu. Oke. Jadi yang penting konsisten dari awal sampai akhir, sampai belakang. Terus kalau berkurang malah jadikan masalah. Iya, jangan dikurangi. Kan haknya dia. Oke. Alasan ketiga kenapa kita perlu mengelus ego pria, ini adalah benefit yang bisa kamu dapatkan kalau kamu sudah dalam hubungan, sudah in relationship. Yaitu karena it builds love. Jadi elusan ego ini bisa membangkitkan cinta. Kadang kan dalam hubungan itu perempuan merasa apa yang dilakukan oleh pria adalah kewajiban. Sementara apa yang kita lakukan untuk pria adalah pengorbanan. Jadi lama-lama nggak adil. Lama-lama kita lupa mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pria untuk kita dalam hubungan. Jadi kita mengecilkan, seakan-akan kita ini mengecilkan porsi kontribusi pasangan. Padahal sebenarnya effort yang dikeluarkan pasangan untuk kita itu juga adalah sebuah pengorbanan loh. Cuman karena si perempuannya selalu merasa hubungan itu adalah gue yang ngurus, jadi seolah-olah laki-lakinya kecil, seolah-olah padahal ada, cuman karena tidak pernah diapresiasi, makanya berasanya ada yang kurang, kita lupa. Kita lupa bahwa si pria ini juga ikut berkontribusi. Nah, hal itulah yang lupa apresiasi, itulah yang membuat lama-lama cinta bisa pudar. Lama-lama hubungan jadi lebih dingin. Maksudnya cintanya siapa, Reds? Cinta kita. Cinta yang dirasakan si perempuannya atau si laki-lakinya? Cintanya dua-duanya dong. Dua-duanya. Karena yang si perempuannya merasa si prianya ini tidak kontribusi. Sementara yang si pria ini merasa dia kontribusi kok, tapi nggak diapresiasi. Gitu. Jadi terjadi konflik nih karena kita lupa mengapresiasi porsi kontribusinya pasangan. Makanya elusan ego ini sebenarnya bisa kita pakai juga untuk membantu kita, mengingatkan kita atas apa sih yang si pasangan ini sudah lakukan untuk kita. Kalau misalnya kita ulangi beberapa kali atau berkali-kali atau terus-menerus dalam hubungan, kita jadi mengafirmasi diri kita bahwa pasangan ini sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Gitu. Dan itu lama-lama akan menimbulkan rasa sayang, rasa cinta terhadap pasangan kita. Gitu. Jadi ini kayak istilahnya kayak bersyukur gitu ya, kayak bersyukur, kayak mengingatkan diri sendiri bahwa pasangan itu berbuat baik A, berbuat baik C, berbuat baik D. Jadi kalau kita rajin mengelus egonya dia, kita juga jadi ingat gitu loh. Kita ingat, oh dia serajin itu. Kita juga nggak lupa bahwa dia pernah melakukan hal-hal ini. Gitu. Kan? Nah seringkali kan kita gitu, kalau kita tidak pernah memuji dia lagi, kita bahkan lupa. Kita ingatnya dulu lo pernah gini, dulu pernah gitu gitu. Padahal sebenarnya si laki-laki ini dia ngelakuinnya rajin loh sampai sekarang loh. Tapi karena kita anggap, kita take for granted gitu kan, kita nggak puji, akibatnya kita ngerasa kayak udah hilang nih rasanya. Gitu. Jadi ngelus ego ini efeknya buat si cowoknya ngerasa signifikan, buat kita ngerasa jadi reminded. Yes, betul.
misalnya pasangan kita nih dulu dari sejak PDKT udah keren tampilannya, fashionable segala macam. Dulu kita sering uji, kamu hari ini kelihatannya ganteng deh pakai baju ini. Gitu. Tapi lama-lama dalam hubungan karena dia kebiasaan lihat dia ganteng mungkin ya. Jadi kita lupa untuk apresiasi bahwa dia ganteng gitu. Jadi kita juga lupa untuk mengapresiasi keberadaan kegantengannya si pasangan itu. Kalau misalnya kita terus lakukan, kita kan jadi nggak lupa gitu bahwa oh iya pasangan gue emang keren dulu dan sekarang pun dia tetap keren. Jadi kesimpulannya kenapa kita harus mengelus ego pasangan kita sebenarnya adalah untuk benefitnya dia dan untuk benefitnya kita sendiri juga. Jadi seperti yang tadi kita sudah sebut nih, ada 3 alasannya. Pertama adalah karena mereka berhak untuk mendapatkannya, because they deserve it. Karena mereka sudah melakukan effort dan kita perlu untuk mengapresiasi effort tersebut. Jadi jangan rampas hak pasangan untuk mendapatkan apresiasi. Kedua adalah untuk membuat dia addicted atau membuat dia ketagihan, kecanduan untuk apresiasi kita, sehingga pasangan akan terus melakukan effort yang sama lagi untuk mendapatkan apresiasi dari kita lagi. Dan yang ketiga adalah karena it builds love. Jadi kalau misalnya kamu sudah berpasangan, ini akan menjaga supaya rasa cinta di antara kamu dan pasangan ini tetap ada. Jadi kamu tetap mengapresiasi pasangan tetap merasa terapresiasi, meskipun mungkin hubungannya sudah berjalan bertahun-tahun. Gitu. Kita langsung masuk ke practical tips tentang bagaimana mengelus ego pria. Ada beberapa area di mana kita bisa mengelus ego pria. Tapi kita akan bahas satu-satu. Pertama kita mulai dulu dari pujian. Sebenarnya dari yang sebelumnya kita pernah sebut juga bahwa the easiest way atau cara paling gampang untuk memuji seorang pria, mengapresiasi pria adalah membiarkan dia melakukan kewajibannya atau tanggung jawabnya, kemudian kita bilang terima kasih. Atau kita akui bahwa dia sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Itu adalah cara yang paling mudah banget untuk mengapresiasi pria. Selain itu ada banyak jenis pujian lain yang kadang mungkin kita nggak tahu karena kita belum terbiasa untuk memuji orang. Padahal pujian itu sebenarnya luas banget kok areanya. Contohnya aja kita ada 4 area yang teman-teman bisa explore untuk memuji seseorang. Kita mulai dari yang pertama dulu, appearance atau what meets the eyes. Yang terlihat dan yang terdengar. Sebenarnya cowok itu bisa insecure juga loh tentang penampilan. Banget. Laki-laki itu mungkin lebih insecure dibandingkan perempuan. Mungkin ya. Mungkin saya bilang mungkin. Kenapa? Karena pria itu pintar untuk menutupinya. Pintar sekali untuk menutupinya. Jadi nggak kelihatan insecure. Tapi sebenarnya perempuan itu insecure-nya gini loh. Se-insecure-insecure perempuan ya. Pasti banyak yang bilang dirinya cantik. Gitu, banyak yang bilang kamu cantik, kamu indah, kamu berharga. Nggak ada yang bilang ke laki-laki bahwa kamu berharga apa adanya, kamu indah, kamu diinginkan, kamu dicintai. Nggak banyak yang ngomong kayak gitu. Kasian. Ya, kan? Sesama laki-laki untuk ucapin kalimat itu nggak mungkin ya gitu loh, sama laki-laki. Kalau ayah ke anaknya juga terbatas gitu loh, karena si ayahnya juga nggak digituin dulu waktu kecil. Jadi laki-laki itu tumbuh tanpa pengakuan, tanpa menyadari bahwa dirinya ganteng, keren, nggak ngerti gitu loh apa yang bagus dari dirinya. Jadi kalau kita bicara kalau cewek, ini kan kita sering banget ngaca nih. Bisa kalau misalnya kita di meja kantor aja, saya sendiri punya kaca. Jadi setiap saat saya bisa ngaca. Saya kayaknya cakep. Nah, jadi saya tahu bahwa kelebihan saya itu di sisi mana, kemudian saya juga tahu kekurangan saya di mana dan saya accept. Saya menerima kekurangan saya karena terbiasa melihat gitu. Sebenarnya kalau cowok kan ngaca juga kayaknya jarang-jarang ya Lex ya. Ya itu satu fakta lagi. Ya, jadi kalau
Kalau laki-laki itu dibandingin perempuan jumlah ngacanya atau berdiri di depan kaca untuk mengamati diri untuk memperbaiki diri itu sangat-sangat minim. Kalau perempuan saya nggak tahu berapa menit sehari, tapi kan bladder apa sih? Kandung kemih perempuan itu lebih kecil gitu dibandingin laki-laki. Makanya perempuan lebih sering pipis daripada laki-laki. Emang gitu ya? Ya, gitu. Okay. Lebih sering pipis. Nah, setiap kali pipis pasti bakal ke depan kaca dong, ya kan? Entah itu untuk memperbaiki atau minimal untuk ngecek atau cuci tangan. Selfie, ya kan. Jadi waktu untuk berhadapan dengan diri sendirinya panjang sekali. Kalau pipis sehari 5 kali, ya 5 kali 3 menit 4 menit kan untuk di depan kaca itu. Jadi udah ada minimal 15 menit kalau 5 kali pipis gitu. Kalau laki-laki egonya ada hubungannya sama kemampuannya nahan pipis juga gitu. Oh iya? Enggak itu bercanda. Maksudnya laki-laki nggak perlu sesering itu atau sebanyak itu untuk pipis. Nah, kalaupun pipis biasa pengen cepat-cepat, pengen buru-buru gitu. Karena pipisnya juga sendiri, nggak sama teman gitu kan. Ya. Jadi begitu masuk, yang keluar. Ya, beberapa akan terbiasa cuci tangan. Ada juga yang enggak. Nah, kalaupun cuci tangan, kaca dipakai itu cuman untuk, apa istilahnya? Cuci tangan, lihat kaca keluar gitu. Jadi bukan untuk depan kaca perhatiin ya. Ada apakah rambutnya ada turun atau segala macam, enggak gitu loh. Sambil lalu gitu aja. Jadi self awareness-nya rendah. Wajar sekali kalau laki-laki itu suka nggak sadar dirinya kerennya di mananya. Gitu. Nah, kita sebagai perempuan yang melihat gebetan kita, kan kita tahu sebenarnya keunggulannya itu di mana. Itu bisa kita pakai untuk memuji dia. Misalnya gue muji Lex. Lex, bulu matanya panjang deh, lentik. Ya. Padahal Lexnya sendiri tuh nggak nyadar selama ini bahwa kemungkinan besar nggak tahu saya. Bahwa dia punya bulu mata bagus gitu. Jadi dia nggak ngerti. Bayangkan kalau ada seorang perempuan yang muncul, bukan hanya melihat bahwa Lex ini punya bulu mata yang panjang dan lentik, tapi juga mengapresiasi dan memuji. Gitu. Rasanya gimana? Rasanya sih kayak pertama kaget gitu loh, kaget kayak masa iya gitu loh. Dan kedua ngerasa hangat karena kayak diperhatiin gitu kan. Dan ketiga berasa spesial karena dia sampai mau ngomong gitu loh. Bukan cuma diperhatiin tapi sampai mau ngomong. Berarti ini beneran dong. Jadi si laki-lakinya cepet sekali untuk bam gitu, berasa kayak gitu. Bam gitu ya. Jadi kamu jangan takut untuk stating the obvious. Jadi kalau misalnya si pasangan kamu ini punya features di mukanya atau di badannya yang impress kamu, boleh langsung dikeluarkan, langsung disebut gitu. Hal-hal yang mungkin sebenarnya dia sendiri juga, either dia sudah tahu atau belum juga nggak apa-apa. Soalnya cowok itu kan sebenarnya nggak milih-milih ya, dia mau dipuji di bagian mana, apa aja dipuji, dia pasti senang. Sebegitu hausnya loh laki-laki. Cewek juga sih, tapi cewek kan kadang suka denial ya. Kalau cowok kan lebih, oh gitu ya gitu. Jadi dia lebih merasa spesial. Nggak perlu sesuatu yang beneran impresif yang kayak mukanya ganteng kayak artis Korea atau nggak harus yang sampai sana, tapi sekedar kayak misal hal kecil kayak ternyata tangan kamu itu jarinya panjang-panjang ya, kukunya lentik ya, gitu ya. Itu kan biasa aja sebenarnya, nothing wrong with that gitu. Oh ternyata otot kamu di sini keras ya. Jadi kayak cuma stating the obvious gitu aja. It might be obvious for you, for most women gitu kan, but it's not obvious for us, for guys. Iya. Kalau gue biasa yang otot itu suka gue giniin. Terus kan pasti dia nanya, kenapa? Katanya. Terus gue bilang, enggak, gede, ini asli ya. Gitu. Bahkan saya sendiri itu punya kumpulan pujian yang istilahnya generik. Jadi bisa saya bagikan ke semua orang, siapa aja, dan pujiannya sama. Contohnya, misalnya nih di kantor saya, ada seorang pria yang baru ganti model rambut. Kemudian saya bilang sama dia, rambutnya baru, kayak artis Korea deh. Nah, ini adalah sebuah pujian generik yang saya akan lontarkan bukan hanya ke dia. Bahkan mungkin cowok lain di luar sana yang baru ganti rambut, saya juga akan lontarkan hal yang sama. Misalnya Lex baru ganti rambut, Lex, kayak artis Korea, rambutnya baru ya, kayak gitu. Terlepas dari dia mirip artis Korea atau tidak, tetap dikeluarin. Yes, betul. Jadi nggak harus artis Irlandia, artis Australia, nggak harus. Ya bebas, kalau misalnya mau artis Malaysia, artis India. Yang penting adalah ketika seseorang baru ganti rambut, itu kita apresiasi gitu. Kalau buat saya, template pujiannya adalah itu. Rambutnya baru ganti ya, rambutnya baru ya, kayak artis Korea deh. Atau rambutnya keren deh sekarang, kayak artis Korea. Kayak gitu.
ketika kita ngobrol sama dia senyum, senyumnya manis. Terus kita bisa bilang, ih kalau lihat lu senyum kayak seger banget deh. Gue ikut happy kalau lihat lu senyum. Atau misalnya ketika dia ngomong suaranya ternyata ngebass, kayak penyiar radio misalnya gitu. Itu juga bisa langsung kita lontarkan. Suara lu bagus gitu, gue kira penyiar radio gitu. Oke. Nah, nih saya mau namain satu nih. Gimana caranya muji orang tanpa specifically tahu apa yang mau dipuji. Satu kalimat nih biasa template-nya saya. Saya bilang, Reds, kok kelihatan beda deh sekarang? Apa yang kelihatan makin berubah ya? Apa? Dia sendiri nanti yang akan nyebut. Dia sendiri akan bilang bagian apa dari dirinya yang dia sukai gitu kan. Kita tinggal bilang ya gitu. Jadi kayak paling kan dia akan bilang rambut gue kayaknya baru ganti gitu. Kita kan nggak tahu mau ngapain, yain aja langsung. Iya benar gitu. Jadi itu salah satu cara untuk komplimen sesuatu yang kita bisa lihat, kita bisa dengar, tapi kita nggak tahu apaan. Jadi kita biarkan aja hatinya yang menentukan sendiri dan kita tinggal iyain. Misalnya lo nanya gue, Reds kayaknya ada yang beda deh. Terus gue jawabnya, enggak biasa aja. Itu gimana? Kalau si orangnya, si laki-laki yang misalnya kamu puji itu, terus dia bilang enggak biasa aja, langsung aja sebut random apapun. Kayaknya rambutnya deh. Kayaknya kurusan deh. Kayaknya abis nge-gym ya. Nah itu, jadi memang kita harus sediakan yang tadi saya bilang itu generic compliments. Sesuatu yang kita akan selalu bisa berikan secara gratis untuk orang random. Nah, ini saya mau namain juga, yang Reds bilang itu kan pujian yang apalan istilahnya, generic, bisa dilemparkan ke siapa saja, apapun situasinya, yang penting nggak bertentangan gitu kan. Pujian sesederhana itu aja, efeknya akan luar biasa loh. Kenapa? Karena si orang yang kamu puji, kemungkinan besar, bisa itu pasangannya kamu, bisa juga itu gebetannya kamu, orang yang memang udah suka sama kamu. Gitu loh. Orang yang memang sudah tertarik sama kamu. Gitu. Jadi ketika kamu cuma memberikan pujian yang generik, nggak pakai mikir gitu, saya sebutnya pujian kalengan gitu. Itu kayak buat dia tuh kayak apa sih? Spesial banget. Spesial banget karena di mata dia, di mata laki-laki ini, kamunya udah spesial. Nah, ketika orang spesial memberikan pujian kayak gitu, ini balik lagi ke prinsip yang kecanduan yang tadi Reds bilang gitu loh. Kita jadi addicted, kita jadi pengen ngelakuin macam-macam. Untuk mendapatkan pujian itu lagi. Gitu. Padahal ini masih generik loh. Ada kejadian yang, ini true story, kejadian di kantor saya. Jadi ada teman kantor yang dia badannya tegap gitu kan, dia pakai kemeja warna hitam suatu hari, lengan panjang. Kebetulan saya memang suka lihat cowok yang pakai kemeja hitam lengan panjang. Terus saya bilang sama dia, hari ini keren deh. Soalnya gue emang suka sih ngeliat cowok yang pakai kemeja hitam lengan panjang. Kelihatannya badannya jadi lebih tegap. Besokannya, dia pakai kemeja hitam lagi. Besokannya lagi, kemeja hitam lagi. Jadi sejak hari itu, kayaknya seminggu bisa 3-4 kali dia pakai kemeja hitam gitu. Sejak saya bilang, saya suka lihat cowok pakai kemeja lengan panjang warna hitam. Gitu. Jadi saking addicted-nya mungkin ya. Semudah itu loh, semudah itu untuk menyetir pilihan hidup laki-laki. 3 kali sampai 4 kali dalam seminggu dia akan memakai baju yang sama, cuman oleh pujian yang generik sekali. Generik ya, nanti akan dijelaskan sama Reds yang spesifik. Yang tidak generik itu seperti apa? Nah sekarang yang generik aja efeknya segitu, apalagi nanti yang spesifik. Ada contoh lain lagi, pasangan saya itu suka jam. Dia suka koleksi jam. Kebetulan dia lengannya agak besar gitu ya, jadi jamnya gede-gede. Ketika saya pertama kali ketemu dengan dia, atau awal-awal ketemu, saya langsung ambil tangannya. Jamnya gede banget, beli di mana gitu. Padahal saya nggak ngerti jam. Tapi saya state bahwa jamnya bagus ya gitu. Kemudian dia jadi merasa tervalidasi. Dia jadi merasa, wih, cewek ini paham ya kalau gue ternyata kalau gue ini suka jam. Gitu. Itu juga salah satu pujian generik yang saya siapkan. Jam tangan, kemudian juga kacamata. Kacamatanya baru, kayaknya yang ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Terlepas dari apakah yang sekarang lebih bagus dari sebelumnya atau enggak. Makanya namanya generik ya. Makanya namanya generik. Karena pujian yang sama akan saya lontarkan ke cowok lain lagi nanti kalau saya ketemu cowok lain. Tapi harus punya kacamata kalau yang kalau dia nggak pakai kacamata. Dan kalau kacamata yang nggak ganti jangan dipuji. Jangan yang itu pujiannya, yang lain. Oke. Gitu. Alright. Terus jadi item-item jadi selain fisiknya, items di badan juga bisa. Karena itu kan pilihannya dia kan. Gitu. Saya kasih tambahan juga ini di kelas yang laki-laki yang Enhancement System, saya juga ajarin cara paling gampang untuk mencari items yang bisa dikomentari adalah cari apapun yang mencolok matanya kamu.
ya, Colok. yang mencolok mata. Misalnya kalau di red sekarang yang mencolok mata adalah bibirnya merah sekali warnanya. Jadi itu bisa saya komplimen. Nah kalau laki-laki kemungkinan besar bibirnya nggak merah gitu kan ya. Tapi cari sesuatu yang mencolok dari diri laki-laki. Makanya tadi Reds bilang jam tangan si pasangannya, yang jam tangannya besar gitu kan, atau kacamata, apapun yang mencolok mata itu dikomentari. Karena orang pakai sesuatu yang mencolok biasa karena dia pikir itu bagus, karena dia pikir itu keren, worth it untuk dibeli atau dipakai atau ditampilkan. Jadi kamu pakai item itu, biasa sih hasilnya akan kena sesuai dengan harapan hatinya. Begitu pula juga misalnya dengan yang tadi kan Lex sambil ngomong sambil menggunakan tangannya tuh, kan pasti tujuan mata kita adalah ke tangannya jadinya. Terus kita bisa komentari misalnya, Lex ternyata jarinya panjang ya, lentik gitu. Itu bisa dikomentari juga. Karena sebenarnya cowok yang kukunya lentik itu banyak. Ini disiapin aja kalimat ini, nanti ketika lihat cowok yang kukunya lentik, kalimat ini yang dikeluarkan. Gitu. Jadi itu sudah disiapkan sebelumnya. Oke, kesimpulannya dari apa yang tadi kita bicarakan tentang pujian. Jadi pria itu juga sebenarnya bisa insecure terhadap penampilannya. Pria itu juga bisa nggak sadar bahwa dia memiliki kelebihan-kelebihan di fisiknya. Kita sebagai perempuan yang melihat kelebihan pria yang impresif untuk kita, jangan ragu untuk dilontarkan. Jangan ragu untuk jujur dan katakan ke pria itu apa yang bikin kamu impress. Dan juga siapkan beberapa pujian generik atau pujian yang template yang bisa kamu bagikan bukan hanya ke satu orang spesifik aja. Jadi kamu siapkan pujian misalnya tentang rambutnya, atau tentang jam tangannya, atau tentang tangannya, atau apapun yang di fisiknya dia yang terlihat oleh kamu atau terdengar misalnya suaranya, atau tercium misalnya wanginya, supaya nanti sewaktu-waktu ketika bertemu dengan orang yang cocok dengan template kamu bisa langsung dikeluarkan. Setelah tadi kita bicara tentang pujian appearance, sekarang kita akan memuji effort-nya. Effort itu adalah usaha yang dilakukan oleh pria untuk kita. Kadang kan kalau misalnya pria melakukan sesuatu untuk kita nganggapnya sebagai haknya kita. Sama aja kayak misalnya pria ini seorang waiter seakan-akan yang nganterin kita minuman yang kita pesan. Kemudian kita nggak bilang terima kasih sama dia karena ini kan memang pesanan kita. Atau karena ini kan memang tugasnya dia. Nah, jadi jangan lakukan hal tersebut kepada pasangan ataupun gebetan kamu. Karena mereka bukan waiter. Jadi ketika mereka melakukan usaha, melakukan sesuatu untuk kamu, jangan lupa untuk diapresiasi. Agar dia nantinya akan lebih senang hati lagi untuk melakukan lagi besokannya. Itu berlaku untuk sesuatu yang diminta sama perempuannya atau termasuk hal-hal yang inisiatif si laki-lakinya? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Oh, apalagi kalau perempuan yang minta. Kalau perempuan yang minta sih udah pasti harus terima kasih dong. Sebenarnya sekecil apapun effortnya tetap harus diapresiasi. Nah, untuk orang-orang yang spesial, kita tambahkan sedikit nih bumbunya. Kalau yang tadi di appearance kita bilang namanya generic compliments, kali ini kita bikin spesifik. Jadi kita bukan hanya pujian yang bisa kita lempar ke siapa aja, tapi spesifik untuk orang ini yang sudah melakukan effort untuk kita. Contohnya, misalnya Lex tadi baru habis beliin pizza. Terus saya bilang, Lex terima kasih ya tadi beliin pizza. Gue emang sukanya Domino sih daripada Pizza Hut. Itu adalah contoh pujian spesifik karena ngasih tahu Lex apa yang saya suka. Jadi nanti ke depannya ketika Lex ingin berbuat baik lagi atau ketika Lex butuh validasi lagi atau butuh apresiasi lagi, dia akan belikan pizza Domino's bukan Pizza Hut. Gitu. Misalnya kita kan masih PDKT nih ceritanya, masih PDKT, terus saya traktir, paling tipikal kan gitu, laki-laki biasa traktir. Yuk nanti kita makan di tempat ini, aku jemput kamu, pulangnya juga aku anterin. Apa yang bisa cara ngejawabnya gimana? Thank you ya udah repot-repot mau jemput. Padahal kamu pasti capek, kan jauh rumahnya. Enak tuh denger. Itu beneran tadi dengernya enak banget. Walaupun kita udah tahu, walaupun si laki-laki udah tahu harus memberikan usaha gitu kan. Tapi ketika diapresiasi seperti itu, ya diberi ucapan seperti itu, spesifik banget tuh. Itu berasa jadi penting banget. Padahal nggak digituin juga kita mungkin udah ya biasa aja gitu kan. Tapi karena diucapin gitu, kita ngerasanya kayak it's a big deal dan kita berhasil ngelakuin sesuatu yang mengalahkan laki-laki lain. Terima kasih ya kamu nganterin aku pulang. Padahal biasanya aku pulang sendiri nggak apa-apa kok. Nah, jadi itu membuat dia merasa spesial karena yang lain biasanya ngebiarin saya pulang sendiri. Dia nggak. Nah, jadi dia merasa
lebih hebat nih Ya, udah daripada lebih cowok jauh lain. nih, gue udah berhasil jauh nih sama dia. Jadi si laki-laki jadi besar kepala seperti ini. Yes. Jadi kita buat spesifik dengan memberitahu apa sih effort yang si pasangan lakukan yang kita sukai. Kalau kita bicara pasangan sekarang, biasa kan kalau zaman sekarang kalau pacarnya atau istrinya pulang kan suka dijemput tuh. Nah, tuh kira-kira kalimat apa atau ungkapan apa sih yang masih di konteks yang sama gitu bisa dipakai untuk membesarkan hati si laki-laki ini? Tadi di jalan macet ya? Thank you ya, udah jemput padahal tadi macet banget. Pasti kamu capek. Kebetulan saya punya contoh yang pas banget dengan pertanyaan ini. Ini contohnya untuk kehidupan saya dengan pasangan saya. Ketika di awal-awal kita masih mau PDKT, pasangan saya itu tinggalnya di Jakarta Pusat. Kemudian saya tinggal di Jakarta Barat. Kita rencana mau main di Jakarta Selatan. Jadi dia datang dulu dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat untuk jemput saya. Kemudian kita main ke Jakarta Selatan. Kemudian dia nganterin saya pulang dulu ke Jakarta Barat, baru dia pulang sendiri ke Jakarta Pusat. Jadi itu kan effortnya sangat besar ya. Meskipun mungkin kalau yang suami istri kan rumahnya satu rumah, tapi tetap itu kan sebuah effort ketika dia menjemput dan mengantar itu. Nah itu kita perlu buat ini sebagai sebuah kayak seakan-akan pengorbanan dia yang besar sekali. Contohnya saya bilang sama dia, makasih ya kamu udah capek-capek mau jemput jauh loh padahal. Terus di luar kan panas banget, pasti di dalam mobil juga panas. Atau misalnya ketika dia nganterin pulang, saya bilangnya terima kasih ya kamu mau nganterin saya pulang. Padahal jalan pulang dari rumah saya ke rumah kamu kan macet. Lebih cepat kalau kamu langsung dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat. Tapi dia karena mendengar itu besokannya dia semakin semangat lagi untuk nganterin saya pulang dulu sebelum dia pulang sendiri. Karena dia merasa terapresiasi itu. Meskipun mungkin effortnya itu kan gak setiap hari macet kan, tapi setiap hari selalu diterima kasihin sama pasangannya. Jadi setiap kali selalu kita apresiasi bahwa effortnya dia ini sebuah pengorbanan loh. Jadi dia akan merasa, wes, gue sudah berkorban buat pasangan gue. Oke, itu kalau yang sudah menikah, tinggal bareng ya kan. Jadi gampang lah mengucapkannya, bisa pada saat perjalanan atau udah sampai rumah atau sebelum tidur. Tapi kalau kita bicara masih pacaran gitu kan, bilang thank you-nya atau apresiasinya itu apakah harus via telepon, chatting, tunggu di pertemuan berikutnya? Kapan ngomong apresiasi atas usaha itu? Sebenarnya lebih enak pas ketika kita masih sama dia. Ketika kalau misalnya dijemput berarti pas baru ketemu habis dijemput. Kenapa? Supaya kita bisa tambah sentuhan. Bisa ngelendotin. Terima kasih ya. Selendot. Terima kasih ya, sambil dielus. Pada saat ketemuan itu. Jadi setelah sampai rumah berarti kan? Sampai rumah atau sampai tujuan atau apa gitu. Jadi kalau misalnya dijemput ya berarti ketika pertama kali ketemu, ketika dijemput itu. Kalau misalnya pulang, diantar pulang berarti sebelum berpisah. Kenapa? Supaya kita bisa tambahin sentuhan. Bisa kita gelendotin kalau misalnya udah cukup dekat atau misalnya udah pacaran. Terima kasih ya, terus kita pegang lengannya, terus kita gini. Atau kalau misalnya baru gebetan, terima kasih ya, dielus lengannya. Nah itu kan konteksnya sudah jadian atau sudah menikah malah, sudah berpasangan. Nah kalau sekarang konteksnya masih PDKT dan si laki-lakinya ngelakuin sesuatu buat si perempuan, effort ya, tapi di depan publik, ada orang lain, ada teman-teman, misalnya kayak di kantor gitu kan, di kantor, ini si laki-lakinya bilang, nih, buat kamu roti atau pizza atau ada satu slice gitu kan, aku nggak makan nih buat kamu gitu kan. Jadi kayak ngebeliin sesuatu kek atau bikinin report kek atau apalah di depan publik. Apakah si perempuannya langsung mengucapkan apresiasi di depan publik atau disimpan atau baiknya gimana? Kalau saya sih pasti langsung. Pasti langsung. Jadi langsung aja. Setiap kali dia melakukan sesuatu langsung bilang terima kasih. Kalau kita tunda-tunda takutnya nanti lupa. Tapi untuk membuat dia merasa spesial, ini juga bisa berlaku untuk gebetan dan untuk pasangan. Untuk membuat dia merasa semakin spesial lagi, kita ungkit lagi nanti ketika kita chat atau ketika kita telepon. Kita ulang. Thank you ya yang tadi kamu udah ngasih aku apa. Tapi nanti orang-orang yang pas di publik itu ada cewek lain, cowok lain, mereka denger, ntar dinilai gimana dan segala macam. Itu jadi masalah dong? Enggak. Kenapa jadi masalah? Enggak, biasa aja. Karena kamu sebagai perempuan memang sudah terbiasa bilang terima kasih sama semua orang yang melakukan effort untuk kamu. Oke. That's one of the secrets ya. Jadi emang kita udah biasa seperti itu. Jadi nggak ada kecanggungan, rasa aneh, rasa khawatir dinilai karena memang udah begitu.
Dan semua orang tahu kalau kamu memang orangnya seperti itu. Siapapun, cewek ataupun cowok yang kasih effort ke kamu, pasti kamu bilang terima kasih. Jadi sama seperti, kan kita juga pernah singgung tuh sebelumnya, supaya kita jadi lebih luas ngobrol sama orang, supaya istilahnya jangan menahan diri. Kalau misalnya ada sesuatu yang positif dari lawan bicara kita, ya jangan ditahan, langsung kita keluarkan. Jadi kalau misalnya gebetan ngasih sesuatu, meskipun di tempat publik, tetap kita apresiasi langsung di saat itu juga. Bahkan kalaupun dia bukan gebetan juga, tetap kita apresiasi. Kalau kita tahu dia ngelakuin hal itu sama cewek-cewek lain juga gimana? Tetap juga kita apresiasi. Iya dong, kenapa? Kan itu haknya dia untuk mendapatkan apresiasi setelah melakukan sebuah effort. Jadi kalau misalnya memang dia berhak mendapatkan apresiasi setelah melakukan effort, ya kita berikan apresiasinya, karena itu haknya dia. Jadi intinya adalah apresiasi effort itu adalah berterima kasih. Jadi sebenarnya kalimatnya itu depannya sama, terima kasih ya. Cuman belakangnya nanti kita bisa ganti-ganti sesuai dengan effort apa yang dilakukan oleh lawan bicara kita, pasangan kita atau gebetan kita. Terima kasih ya, kamu tadi udah nganterin aku pulang. Terima kasih ya, tadi udah minjemin aku lengan, soalnya kakiku sakit. Terima kasih ya, tadi kamu udah beliin aku pizza. Terima kasih tadi udah inget aku, nggak ditinggal. Dan lain sebagainya. Oke. Dan tambahan lagi dari saya, laki-laki itu ketika diberi komplimen ya, karena tidak biasa dipuji ya, jarang dipuji, jarang dihargai laki-laki gitu. Jadi ada yang malah jadi bersikap kayak enggak apa-apa gitu, kayak entah merendah lah atau apalah kayak gitu-gitu. Nah, ketika mereka bersikap kayak gitu, kamu tambahin lagi saran saya. Kamu tambahin lagi, enggak beneran jarang banget loh laki-laki yang kayak gitu. Wah, itu akan ngebuat mereka makin mimisan kalau bisa mungkin. Jadi kayak jangan berhenti gitu loh. Jadi jangan malah jadi jangan ngerasa canggung gitu. Karena dia canggung nih, dianya yang canggung, dia kayak bingung, nggak pernah dipuji, nggak pernah diapa, dia pikir itu kan kewajiban laki-laki gitu. Tapi ketika kamu puji, dan dia malah jadi salting seperti itu, tambahin lagi pujiannya. Beneran loh, jarang loh ada laki-laki yang melakukan gitu. Makin terbang. Gitu. Jadi itu efeknya akan lebih kicker lagi, akan lebih tinggi lagi. Sebenarnya sama juga pasangan gue dulunya, dia belum biasa dipuji. Jadi pertama kali ketika gue muji dia kayak, enggak biasa aja. Lama-lama gue marah sendiri gitu. Udah terima aja pujiannya. Kalau dipuji tuh bilangnya makasih gitu. Terus dia baru sadar bahwa gue ternyata serius gitu. Maksudnya gue ini memuji bukan untuk mencari. Saya memuji dia bukan supaya dia suka sama saya. Saya memuji dia beneran karena dia memang pantas dipuji. Ya, jadi itu banyak laki-laki yang di luar sana yang seperti itu. Jadi please keep doing puji-pujian ini supaya si laki-lakinya juga hopefully jadi belajar untuk orang yang punya harga diri, punya keyakinan diri yang lebih baik. Supaya mereka belajar untuk menerima pujian. Supaya mereka tahu sebenarnya specifically apa sih yang bagus untuk dilakukan. Ada lagi tambahan. Tambahannya adalah satu trik singkat sebenarnya. Kalau misalnya kita memberikan pujian atau berterima kasih atas sebuah effort, kita tambahkan how it affects us. Bagaimana itu mempengaruhi kita. Misalnya si pasangan ini atau cowoknya ini ngirimin bunga ke kantor kita. Terus kita bilang sama pasangan adalah, terima kasih ya bunganya. Aku senang banget dikasih bunga. Senang banget dikasih bunga itu adalah kata kuncinya bahwa dia memiliki pengaruh atas mood kamu. Terus ada tambahan lagi. Terus tadi teman-teman kantor ngeledekin aku. Terus kamu ketawa-ketawa sendiri. Jadi si pasangan itu bisa lihat bahwa kiriman bunga ke kantor itu membuat kamu GR. Karena teman-teman di sekitar kamu itu jadi ngeledekin kamu. Tapi bukan GR yang negatif, karena kamu senyum-senyum sendiri atau ketawa-ketawa. Nah, jadi itu memberitahu ke pasangan bahwa effortnya dia ini memiliki pengaruh loh atas harinya kamu. Gitu. Misalnya juga yang simple sederhana, lagi jam makan siang gitu kan. Kalau udah pasangan kan biasa kan tipikalnya ngingetin makan siang gitu kan. Udah makan belum? Makan belum, jangan telat makan. Itu kan kayak common doang, nggak ada nilainya malah kalau udah pasangan udah sekian lama. Tapi seneng kan digituin kan gitu. Seneng banget. Ketika nggak digituin baru kehilangan. Ketika digituin kita anggap biasa aja. Nah, sarannya saya ketika si laki-lakinya ini pasangannya kamu lagi mengucapkan gitu, jangan lupa makan, telat makan kayak gitu.
Dibilang aja, thank you udah ngasih tahu gitu. Kalau kamu nggak ngomong gitu, aku tadi keteteran dan aku akan kena lagi. It means so much. Thank you ya. Jadi lagi-lagi nggak harus cari yang complicated, yang kado, dibeliin pesawat, jet atau apa. Nggak harus yang besar-besar. Small things matters dalam relationship dan mudah sekali untuk membuat seorang laki-laki itu besar kepala dalam arti positif. Itu mudahnya luar biasa. Si perempuan, kamu cuma cukup untuk ngeliatin aja deh sikap dia apa, lalu pilih dan kasih tahu perasaan kamu gimana. Terima kasih Alex, tadi beliin aku pizza. Kalau nggak pasti aku udah mati kelaparan. Kayak gitu. Nggak mungkin. Kita tahu dia nggak mati kelaparan, tapi ungkapan itu membuat kita merasa seperti menyelamatkan satu kampung dari wabah dan malapetaka kelaparan. Jadi makes us feel great kalau bilang gitu. Nah, menambahkan yang tadi dibilang sama Red soal explain how it affects you, ya, itu ketika kamu cerita apa yang kamu rasain setelah kamu terima actionnya dia, si orang itu juga akan jadi ngerasain perasaannya kamu. Misalnya kamu bilang, iya ketika aku terima tadi kiriman sandwich dari kamu, aku makan, aku langsung kayak, ih lucu, enak banget, kok dia perhatian sih sama aku. Ketika kamu cerita kayak gitu dengan ekspresi wajah yang tepat ya, si laki-laki itu juga pasti jadi ngerasain, ih lucu, gitu loh. Dia jadi ikut ketawa. Ikutan ketawa, ngerasain perasaan yang sama. Kalau kamu cuma bilang kayak, makasih ya tadi kiriman sandwichnya enak deh. Gitu udah gitu, dia nggak ngerasain apapun, dia nggak ngerasain apa yang kamu rasain. Makanya penting banget untuk kasih tahu apa yang kamu rasain, biar dia ngerasa bukan cuma tindakannya bagus, tapi dia juga ngerasain efek dari tindakannya dia. Dia jadi tahu persis efek terhadap kamu tuh apa. Yes. Kalau nanti dia ingin membangkitkan efek tersebut lagi, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita tadi adalah jangan sampai lupa mengapresiasi effort atau usaha yang dilakukan oleh pasangan untuk kita. Disengaja ataupun tidak sengaja sama dia ya? Ataupun tidak disengaja. Jadi jangan sampai lupa untuk berterima kasih meskipun misalnya hubungan sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Apalagi ketika PDKT. Itu juga jangan lupa untuk diapresiasi supaya pasangan tahu sebenarnya apa sih yang kita sukai agar dia nantinya bisa mengulangi lagi. Selain itu juga kamu bisa bikin terima kasihnya jadi spesifik. Jadi terima kasih atas apa itu disebutin supaya pasangan juga jadi lebih jelas apa sebenarnya yang kamu suka. Kemudian tambahkan juga bagaimana hal tersebut mempengaruhi kamu. How it affects you. Supaya pasangan juga bisa ikut merasakan rasa senangnya kamu ketika mendapatkan effort yang dia berikan itu. Tuh. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu achievements. Dibandingkan dengan topik sebelumnya, yaitu appearance and efforts, sebenarnya achievements ini adalah satu topik yang paling vital. You guys jangan sampai lupa kalau misalnya pasangannya mencapai achievements ini, jangan lupa untuk diapresiasi juga. Achievements itu sebenarnya apa sih? Achievements itu adalah pencapaian yang pasangan kita capai sendiri dari kerja kerasnya dia, tanpa campur tangan kita. Jadi bukan achievement terhadap si perempuannya, tapi terhadap hidup si orang itu. Keberhasilan orang ini di dalam kehidupan dia sendiri. Dan kenapa achievements ini harus kita apresiasi? Karena ini menunjukkan pada dia bahwa kita tertarik ke dalam kehidupannya dia. Kita tertarik dalam pencapaian-pencapaian dia dan kita mengagumi dia. Karena kan mereka ini ketika mencapai achievements tersebut kan mereka sebenarnya sudah mengeluarkan kerja keras sendiri. Dan ketika mereka mencapai achievements tersebut, mereka sendiri sebenarnya sudah bangga. Sudah, dia berhasil melakukan sesuatu. Jadi mereka sudah ada kebanggaannya sendiri. Kemudian ditambah lagi dengan pujian dari kita, sehingga dia merasa lebih ekstra spesial. Jadi mereka merasa lebih tervalidasi lagi, terapresiasi lagi. Bukan hanya dari keberhasilan dia sendiri, tapi juga dari pujian dari kita. Jadi kayak misalnya bayangin, kamu juga punya impian dalam hidup ya, kamu punya target misalnya, entah target penghasilan atau target dipromosiin, apapun target hidup kamu, ketika kamu sampai ke targetnya itu kan pasti rasanya kayak yes I did it, gitu kan, itu bangganya luar biasa. Nah, kebanggaan itu jadi berlipat ganda lebih membahagiakan lagi, lebih besar lagi ketika ada orang lain yang mengakui itu keren, gitu ya. Jadi ada orang lain yang bilang top, mantap, wah hebat ya. Kok bisa sih kamu kayak gitu? Nah,
itu kayak jadi lebih besar lagi. Target kita udah berhasil kita sampai, apapun impian kita udah berhasil kita raih, terus kemudian ada orang lain yang bilang, oh ya itu keren loh. Itu luar biasa besarnya. Dan seringkali perempuan, baik itu masih gebetan ataupun sudah pasangan tuh lupa untuk ngasih tahu bahwa aku juga kagum loh dengan prestasi kamu. Aku juga amazed sama progres kamu sampai titik ini. Terutama kalau udah pasangan sih kita bicara. Tapi mungkin kadang mereka bukan lupa juga, cuman karena nggak tahu aja apa sebenarnya area-area apa aja sih yang bisa digali untuk kita apresiasi. Achievements tuh sebenarnya apa aja sih? Gitu. Nah, di sini kita rumuskan achievements itu ada 3. Bisa pertama berupa pencapaian. Pencapaian itu adalah misalnya, jadi pasangan kita atau gebetan kita ini mencapai sebuah prestasi baru dalam hidupnya dia. Contohnya naik jabatan, atau dapat penghargaan. Itu adalah sebuah pencapaian. Kemudian ada juga keberhasilan. Nomor 2, keberhasilan itu misalnya pasangan atau gebetan kita ini baru berhasil melakukan sebuah project dengan sukses. Atau habis melakukan sebuah event dengan sukses. Atau Lex kan kemarin habis touring. Nah, itu juga sebuah keberhasilan. Oh, touringnya berhasil. Atau eventnya atau seminarnya berhasil. Itu adalah keberhasilan kecil yang bisa kita apresiasi. Kemudian ketiga ada lagi, yaitu keahlian. Keahlian atau skill. Contohnya, misalnya Lex bisa main gitar, Lex bisa main piano. Itu adalah skill yang bisa kita puji juga. Atau ada skill lain, soft skills, misalnya kesabarannya dia, atau people management-nya dia. Dia itu orangnya ternyata supel dan bisa cepat dekat sama orang. Hal-hal itu sebenarnya bisa kita gali untuk kita apresiasi dari pasangan ataupun gebetan kita. Nah, kita akan sulit sekali untuk mengapresiasi prestasi seorang Reds misalnya. Saya akan sulit sekali untuk appreciate progresnya dia, atau dia naik level, atau keberhasilan di satu titik. Atau kalau saya nggak tahu pengorbanan dia, ya kan, waktu yang dia luangkan untuk itu, ketakutan dia. Kalau saya nggak pernah memahami sisi itu dari dia, gitu loh. Nah, kalau sudah berpasangan, kan kita udah tinggal bareng. Kita udah lihat dia betapa susahnya, betapa apanya. Jadi, itu juga bisa kita angkat sebagai bagian dalam komplimen. Jadi, komplimen juga bukan cuma sekedar bilang kayak, selamat ya udah berhasil promosi. Enggak, tapi kayak, Beb, selamat kamu udah berhasil promosi. Aku pernah lihat loh, dulu kamu ngerasa kayaknya nggak yakin, kamu ngerasa nggak dihargain sama si bapak itu. Aku tahu awalnya kamu mungkin sulit beradaptasi di lingkungan baru. Tapi ternyata kamu bisa. Yes. Aku yakin dari awal kamu sebenarnya bisa. Nah, sekarang akhirnya terbukti kan. Aku bangga banget deh kamu berhasil. Ya, jadi penyampaian atas prestasinya itu nggak cuma sekedar thank you, bukan sekedar congratulations, tapi juga kamu kasih tahu progres perjalanannya. Si laki-laki yang terima pujian itu atau komplimen itu, dia tahu ini bukan cuma ucapan lewat gitu aja dari seorang pasangan yang kayak selamat ya, nggak kayak gitu, tapi memang ada kontennya, ada esensinya. Nah, itu kan dalam konteks berpasangan. Kalau misalnya gebetan kayak gimana? Kan gebetan kita nggak tahu kan dia prosesnya seperti apa. Itu tapi gimana? bisa kita tebak-tebak aja, karena kan untuk mencapai sesuatu nggak mungkin ada jalan yang tinggal lurus langsung mencapai keberhasilan itu kan. Pasti ada kesulitan-kesulitan yang dia alami, yang meskipun kita nggak tahu ya kita bisa assume aja. Tetap aja bilang, lo keren ya, gimana sih kemarin bisa sampai kayak gitu? Padahal pasti nggak gampang. Yes, ya, kita asumsiin aja. Karena bener yang bilang Res tadi, pasti ada progresnya. Tanya kalau perlu, ditanya gitu. Kayak, pernah nggak sih dalam satu periode kamu nggak yakin kamu bisa dapetin ini? Pernah nggak sih kamu dari situ? Tanya aja sama dia. Pasti dia akan cerita. Nah, ketika dia cerita, kan bisa keluar lagi komplimen. Wah, keren ya. Kalau gue pasti nggak mungkin bisa kayak gitu. Ya, jadi ungkapan atas achievement seperti ini, kalau buat laki-laki ya, makanya tadi saya setuju yang Reds bilang ini sangat vital. Karena this is what most men live for gitu loh. Kita pengen lihat sebagai orang yang berusaha, yang berhasil mendapatkan, yang berjuang gitu kan. Walaupun mungkin prestasinya tidak sebesar itu, misalnya biasa aja gitu. Tapi kalau kita dibilang, ada orang bilang kayak, kamu hebat loh, aku nggak bisa loh ngelakuin yang kamu lakuin itu, harus ngelewatin masa-masa kelam kayak gitu, itu sih aku nggak bisa. Jadi laki-laki itu merasa, lagi-lagi kan, merasa besar, merasa dominan, merasa signifikan, sesuatu yang sulit sekali dilakuin di luar sana.
karena mereka harus berjuang mati-matian. Tapi kalau ada seorang perempuan yang cantik, yang menarik, yang dia sayang, yang dia suka, dia sayang, ngungkapin itu, ini makanya seorang laki-laki akan ngerasa jadi kayak this is my world gitu loh. Gue nggak mau main-main lagi, gue nggak mau keluar lagi. She understands my world. Karena kebutuhannya dia terpenuhi di sini. Yes. Jadi dia nggak perlu susah-susah berkompetisi di luar. Kalau dia butuh validasi dan butuh apresiasi, dia tahu dia bisa cari di sini, di pasangannya dia. Ya. Jadi literally si cowok itu akan menganggap you are my world. Ini cowoknya yang ngomong kayak gitu. Mungkin dia nggak ngomong gitu, tapi dia ngerasa this is my world gitu. Gue bakal defend hubungan ini, gue akan lindungin dia karena di luar sana gue mati-matian nggak kayak gini acceptance-nya, nggak seperti ini validation ataupun appreciation-nya. That's why ini sangat vital buat seorang laki-laki yang dari kecil kita dididik harus sukses, harus hebat, harus punya prestasi, nggak boleh harus jadi pemimpin. Jadi kayak dari kecil kita istilahnya dicambuk gitu loh. Harus jadi orang hebat. Dan susah banget buat jadi orang hebat. Sampai ada seorang perempuan yang tiba-tiba bilang, kamu hebat loh. Nah, itu kayak kelar hidup. Dia kayak I don't want anything else gitu. I want to be here, this is safe. I want to protect this. Gitu. Makanya ini vital. Sebenarnya di hubungan saya sendiri dengan pasangan, dia memang punya banyak pencapaian dalam hidupnya dia sendiri. Tapi dia itu seperti, kalau saya lihatnya ya, seperti anak kecil yang baru belajar gambar, kan pasti sering ngasih lihat ke orang tuanya, Ma, lihat aku gambar ini. Jadi dia itu tetap pengen dipuji oleh orang yang signifikan dalam hidupnya dia. Gitu juga dengan pasangan saya. Meskipun misalnya dia mencapai, kemarin ini dia baru dipromosikan naik jabatan, dia pasti ngasih taunya langsung pertama ke saya karena dia pasti cari apresiasi itu dari saya gitu. Jadi dia pengen menunjukkan bahwa dia ini dominan dan hebat di depan saya gitu. Jadi sebagai pasangan kalau misalnya kita sudah in relationship, ini sebenarnya hampir-hampir kewajiban juga ya Lex untuk kita memenuhi kebutuhan egonya pria ini gitu. Dengan kita mengelus egonya dia ini, dengan kita mengapresiasi dia juga akan dengan lebih semangat lagi nanti untuk mencapai pencapaian-pencapaian baru dalam hidupnya dia sendiri. Gitu. Jadi dia nggak akan istilahnya redup. Istilahnya kayak udah dalam hubungan kemudian dia sudah malas untuk mengejar pencapaian pribadi dia di luar sana. Karena nggak pernah diapresiasi juga dengan dari pasangannya. Gitu. Dan tambahan lagi, kalau laki-laki nggak mendapatkan pengakuan ataupun significance di rumah, dia akan mencari di tempat lain. Mungkin nggak dari laki-laki lain karena susah, ya kan? Tapi dia akan mencari dari perempuan lain, gitu loh. Iya. Ya kan, perempuan lain yang bilang, wah kamu hebat, wah kamu bertanggung jawab ya, wah kamu istri kamu atau pacar kamu rumah kayaknya nggak hargain kamu deh, kamu banting tulang sampai kayak gini, kamu sering lembur, kamu sampai sakit-sakitan. Jadi kepleset untuk hal-hal yang remeh gitu loh. Untuk pengakuan yang sebenarnya bisa dikeluarkan tanpa mengeluarkan biaya besar. Betul. Padahal kamu sebenarnya bisa provide, tapi kemudian dia cari ke tempat lain karena kitanya suka lupa. Atau kitanya kurang mengapresiasi. Gitu. Ya kan? Dan saya ngerti sebagai laki-laki dan perempuan ya kita ada dunianya masing-masing. Laki-laki suka dengan hal-hal yang sifatnya mungkin ya. Kita ngomong stereotip teknologi lah, suka sesuatu yang sifatnya kayak gadgets dan segala macam. Mechanical. Perempuan sukanya everything yang sifatnya perawatan, yang sifatnya kayak merawat apa ya? Perempuan sukanya apa? Perempuan sukanya yang soft-soft gitu. Ya laki-laki suka yang keras-keras gitu. Anggaplah gitu. Jadi saya ngerti ada kesulitan buat seorang perempuan bisa mengagumi dunia laki-laki gitu. Kayak simpelnya aja deh, nggak usah laki-laki dan perempuan. Saya nggak bisa menikmati permainan sepak bola gitu kan. Saya nggak ngerti apa indahnya, apa enaknya. Jadi kalau misalnya lihat ada seorang laki-laki, teman saya laki-laki, terus mesti latihan futsal gitu kan sampai supaya menang di lomba, saya ngerasa kayak cuma nendang bola doang gitu. Apa yang perlu dilatihanin sih gitu. Kayak nggak ada gunanya hidup lo, cuma main kayak gitu-gitu doang. Jadi ini sesama laki-laki nih, saya aja nggak ngerti. Nah, mungkin perempuan juga susah gitu untuk ngerti betapa susahnya untuk seorang laki-laki untuk dipromosiin. Perempuan cuma lihat kayak mana kamu nggak bertanggung jawab, mana kamu nggak naik-naik kerjaannya, karirnya di situ-situ aja. Cuma lihat beliin aku mobil. Gitu kan. Jadi nggak bisa memahami betapa beratnya pergerakan laki-laki di dunia bisnis untuk naik ke atas tuh beratnya luar biasa. Jadi it takes a lot of effort sebenarnya buat seorang perempuan untuk memahami dunia laki-laki. Tapi begitu bisa paham ya, once you can get his world gitu kan, jangan pelit untuk dikeluarin.
Karena kamu sebenarnya nggak perlu memahami semua pria. Cukup satu pria yang memang pasangan kamu aja. Atau memang kalau misalnya gebetan ya berarti yang memang gebetan utama. Yang memang udah kandidat banget untuk dijadikan pacar. Nah kamu coba selami dunia yang dia suka.